Halo Tribuners, welcome back with me Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Siti Farida SHMH selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Bu Farida. Selamat sore Mbak Bella. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat. Baik. And for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, that's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan jenengan ya Bu ya. Sehat dan bebas dari COVID. Bebas dari COVID. Ya. Tapi ini nggak bebas dari aduan masyarakat ya Bu nampaknya ya. Malah tambah ini. Tambah ya Bu, menjelang Lebaran juga. Nah, mungkin penasaran Tribuners, kenapa ada apa sebenarnya dengan aduan masyarakat? Kemudian Ombudsman ini sebenarnya apa begitu? Mungkin bagi Tribuners yang belum tahu bisa di-sounding sedikit Bu terkait Ombudsman ini. Silakan. Ya, Ombudsman itu mungkin banyak yang belum mendengar ya atau asing karena memang ini bahasa asing. Ya. Nah, bahasa asing Ombudsman adalah dari Swedia. Dari Swedia. Nah, Swedia itu adalah sebuah negara yang pelayanan publiknya paling bagus sedunia. Itu diakui ya, bahkan Amerika sendiri mengakui bahwa Swedia itu adalah negara yang paling bagus pelayanan publiknya. Nah, karena paling bagus pelayanan publiknya, maka negara ini juga paling sejahtera. Nah, lebih menarik lagi, kenapa kok sejahtera? Kenapa pelayanan publiknya bagus? Ternyata di sini adalah negara yang pertama kali secara resmi membentuk lembaga yang disebut dengan Ombudsman. Oke. Jadi Ombudsman ini adalah lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Dengan cara apa mengawasi? Nah, di Swedia itu pengawasan yang dianggap paling efektif adalah pengawasan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara menyampaikan aduan. Kenapa masyarakat sendiri? Karena masyarakat itulah yang menerima layanan secara langsung. Nah, jadi kalau masyarakat mendapatkan layanan, baik itu petugasnya, kualitasnya, prosedurnya tidak sesuai, maka masyarakat di sana sangat cepat memberikan aduan. Nah, aduan ini kemudian langsung diteruskan dari Ombudsman kepada para penyelenggara layanan. Nah, maka respon terhadap pengaduan, kecepatan terhadap pengaduan ini sangat berdampak langsung kepada kualitas pelayanan publik di Swedia. Nah, kita beruntung kita pernah memiliki seorang presiden yang sangat bijak, memiliki visi kenegarawanan yang jauh ke depan, yaitu beliau Gus Dur. Jadi mungkin kalau kita nggak memiliki presiden seperti Gus Dur, lembaga Ombudsman nggak pernah hadir. Benar, karena itu memang lembaga yang maaf ya asing untuk bahkan untuk masyarakat kita yang cenderung berkiblat ke Amerika misalnya. Nah, atau bahkan ke Eropa, sifatnya Eropa yang industri. Nah, ini adalah Eropa yang memang awal dari welfare state itu. Nah, jadi Gus Dur mengambil ketika itu memerintahkan kepada tokoh besar ketika itu Pak Antonio Sujata untuk berpikir bagaimana sih caranya agar Indonesia yang ketika itu sedang gencar-gencarnya memerangi KKN untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar berkualitas, maka selain KPK harus dibentuk sebuah lembaga negara yang itu mengawasi pelayanan publik. Maka dibentuklah Ombudsman. Itu awal mulanya. Mengawasi pelayanan publik begitu, dan pastinya ada dari aspirasi masyarakat atau aduan masyarakat. Nah, mungkin ini emang bedanya apa kemudian dengan DPR seperti itu, Bu? Ya, kalau DPR itu sebagai sama-sama melakukan pengawasan ya. Tapi kalau pengawasan DPR adalah pengawasan secara politik. Karena DPR dipilih juga secara politik melalui pemilu dan tentu ada kepentingan-kepentingan politik dari warga yang harus diimplementasikan dalam kebijakan. Nah, kalau Ombudsman ini adalah spesifik pengawasan terhadap pelayanan publik. Nah, orang akan bertanya kemudian, apa sih pelayanan publik? Nah, pelayanan publik sederhananya adalah semua layanan yang diselenggarakan oleh negara yang diberikan kepada warganya. Apa saja itu? Meliputi secara garis besar ada pelayanan barang, misalnya barang ini obat produk farmasi itu kan sebuah produk yang itu lahir dari kebijakan negara, maka itu berupa pelayanan publik. Kemudian sekarang misalnya berupa jasa. Listrik itu kan sebuah layanan yang
berupa jasa, dan itu hanya bisa diselenggarakan oleh negara karena memang ada mandatnya. Atau bahkan misalnya sekarang jalan itu bisa jasa, juga mungkin berupa barang. Orang sekaya apapun tidak bisa membuat jalan. Ya, tidak bisa membeli jalan Karena kewenangannya berbeda. Benar. Nah, maka sangat spesifik sehingga sebetulnya apalagi administrasi, misalnya administrasi itu KTP, Ya. akta kelahiran itu tidak bisa kalau bukan negara. sertifikat rumah dan sebagainya macamnya juga. Iya, ya, Bu, itu ya? pasti negara yang melakukan. Sehingga kalau kita boleh sampaikan, tidak ada satu orang warga negara pun yang bisa lepas dari pelayanan publik. Yaps. Nah, maka dalam Undang-Undang Pelayanan Publik juga disampaikan bahwa negara berkewajiban memberikan layanan kepada setiap warga. Jadi setiap warga. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jadi disinilah kita bedakan bahwa kalau layanan publik spesifik sekali dan setiap warga itu berhak, termasuk berhak mengadukan. Nah, kalau terkait dengan hak politik, maka biasanya orang yang punya hak adalah menggunakan hak pilihnya. Itu mungkin kita bisa bedakan. Tapi hak untuk mengadu tidak melekat kepada hak politik. Yang melekat adalah kepada pelayanan publik. Jadi begitu ada pelayanan publik, maka sederhananya ada yang menyelenggarakan, ada yang menerimakan, yaitu warga negara. Nah, dalam hal ada yang tidak sesuai, proses yang melekat adalah yang namanya aduan. Jadi sebetulnya masyarakat ketika dia sebagai warga negara, sebagai penerima layanan publik pada saat yang sama, itu memiliki hak untuk menyampaikan aduan ataupun laporan. Dan kewajiban dari penyelenggara pelayanan publik adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan aduan tersebut. Dan Ombudsman memastikan bahwa aduan itu ditindaklanjuti. Atau kalaupun misalnya masyarakat tidak bisa langsung mengadu karena takut, bisa menyampaikan lewat Ombudsman. Oh, luar biasa tentunya untuk menghasilkan ini tadi ya, welfare state tadi ya, saya sejahtera begitu ya, iya. Bu ya. Baik, kemudian sejauh ini laporan atau aduan apa menjelang Lebaran ini paling banyak, Bu? Ya, kalau kita bicara soal aduan, yang paling banyak itu memang aduan di layanan dasar. Layanan dasar. Karena apa? Itu? Karena layanan dasar itu kan layanan yang memang semua orang pasti mengakses. Misalnya layanan tentang kesehatan, tentang pendidikan, kemudian juga infrastruktur, mungkin juga terkait dengan jasa listrik dan sebagainya, itu memang yang cukup banyak. Nah, di sisi lain, karena kita juga melihat bahwa penegakan hukum itu juga merupakan layanan oleh aparat penegak hukum. Maka di Jawa Tengah ini menduduki peringkat yang cukup banyak, dengan terlapor adalah aparat dari kepolisian. Aparat dari kepolisian paling banyak begitu ya, Bu? Iya, cukup banyak laporan-laporan dari kepolisian. Tapi kan bisa dibilang ini tidak semuanya diterima. Betul. Which is berarti ada laporan-laporan vokal yang Ibu sampaikan sebelumnya. Itu yang dimaksud itu apa? Iya. Jadi gini, kalau di Ombudsman itu sebetulnya kan tadi apa konstruksinya, bahwa pelayanan publik itu kan menjadi kewajiban dari penyelenggara untuk menerima aduan. Ya. Nah, sehingga konstruksi yang dibangun oleh undang-undang, oleh regulasi kita adalah bahwa masyarakat sebaiknya mengadu lebih dahulu kepada instansi penyelenggara layanan. Nah, dalam hal kemudian aduan tersebut tidak ditindaklanjuti atau mungkin responnya kurang memadai, dianggap kurang memuaskan lah bahasanya, maka warga tersebut bisa menyampaikan aduan ke kami. Nah, makanya kemampuan penyelenggara layanan untuk menyelesaikan aduan itu merupakan kunci juga untuk mengurangi atau bahasanya apa ya, supaya masyarakat tidak semuanya langsung ngadu ke Ombudsman. Benar. Nah, ini yang tadi kami terapkan, dan ini sangat penting juga terutama untuk layanan di sektor dasar juga. Kita bayangkan bahwa kalau orang tuh mau menyampaikan aduan ternyata tidak respon, akhirnya kan kemudian ada layanan yang tidak baik. Itu yang kita dorong, sehingga di layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kita memang mengembangkan focal point yang optimal, yang sehingga harapannya masing-masing warga masyarakat bisa menyampaikan aduan ke instansi terdekat. Meskipun demikian, ternyata masih banyak juga yang menyampaikan aduan ke kami. Oke, berarti focal point yang ditentukan itu tadi itu sudah terfilter atau disaring begitu ya lebih tepatnya, Bu, atau bagaimana? Kalau focal point itu lebih pada pilihan instansi yang banyak diadukan. Jadi karena ini kok cukup banyak diadukan ya, akhirnya kita melakukan kerjasama dengan instansi tersebut. Misal di kesehatan. Iya, Bu, tolong dong dikembangkan penyerahan pengaduan yang baik sehingga nanti bisa mempercepat. Nah, itu namanya focal point. Nah, kalau aduan sendiri tadi kan berdasarkan statistik ya. Statistik yang memang sampai di kami yang paling banyak memang pendidikan, kemudian juga sektor pertanahan,
kemudian sektor penegakan hukum tadi oleh kepolisian, ada juga nanti di bawahnya menyusul jaminan sosial, dan sekarang cukup banyak terkait dengan layanan oleh pemerintahan desa. Oke. Jadi mungkin karena Mbak Bella ini orang kota ya, tidak banyak mengakses layanan di desa, tapi warga-warga kita yang sehari-hari banyak mengakses layanan pemerintah desa itu cukup banyak masalahnya yang diadukan ke kami. Oke, banyak keluhan begitu. Banyak keluhan terkait dengan layanan di pemerintahan desa. Tentunya nggak hanya puluhan keluhan, tapi ribuan keluhan. Iya. Tentunya dari ribuan keluhan tadi. Tapi ternyata dari Ombudsman sendiri orangnya ada berapa, Bu, jumlahnya? Iya, kita secara konkret ya yang betul-betul menerima laporan, menangani laporan itu hanya ada 8 orang. 8 orang untuk menangani Iya, ribuan. karena yang lain kan ada fungsi pencegahan, ada fungsi juga penerimaan, ada juga fungsi istilahnya dukungan manajemen yang tidak bisa langsung menyelesaikan laporan. Oke, tadi terkait ada pencegahan. Pencegahan, Tadi Ibu juga sudah bilang terkait administrasi. Nah, muncul pertanyaan juga apabila nanti terjadi seperti maladministrasi itu bagaimana penanganannya? Ya, ini yang sering kami sampaikan bahwa ketika ada maladministrasi, maka kami akan melihat terutama sisi kerugian dari warga. Jadi kalau ada maladministrasi, maka yang perlu kita bangun di situ ada kerugian. Contoh misalnya gini, orang mau mengakses layanan SIM, dia kesulitan. Sehingga kemudian karena kesulitan tidak jadi mengurus SIM. Kita pikirkan bahwa SIM itu bagi orang-orang tertentu itu menjadi alat untuk mata pencaharian. Karena kalau dia punya SIM, maka dia bisa menjadi driver di layanan-layanan online misalnya, atau dengan adanya SIM mobilitas dia akan bisa lebih cepat dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang sedang kita kembangkan dengan valuasi atau cara menilai kerugian. Sehingga kita tidak, kalau tadi sekaligus jadi saya menyinggung, kalau selama ini kita sering dihadapkan pada kerugian negara berupa korupsi, itu wilayahnya KPK. Nah, maka karena Ombudsman adalah pengawas pelayanan publik, maka kita sedang mengembangkan bahwa kalau ada maladministrasi, maka berpotensi ada kerugian warga negara. Nah, kalau kerugian warga itu diakumulasi, maka ini bisa menjadi kerugian publik. Ini yang nggak disadari, termasuk oleh penyelenggara layanan, dalam hal ini birokrasi. Oke, which is itu ada korupsi dong di dalamnya. Biasanya begitu. Jadi yang kalau korupsi dengan maladministrasi itu saling hampir 11-12 lah. Tapi karena ini bukan kewenangan, maka kita fokus kepada kewenangan KPK kerugian publik. Misalnya gini sekarang, bicara soal penambangan ilegal. Penambangan ilegal itu kan di situ memang ada potensi maladministrasi. Kenapa? Karena di situ tidak ada perizinan yang baik, atau misalnya di situ ada pembiaran, pengabaian hukum, sehingga seseorang yang tidak punya izin, yang tidak legal ternyata bisa melakukan eksplorasi. Nah, karena itu ilegal, maka tidak ada pemasukan yang signifikan yang bisa ke kas daerah. Kemudian kalau ada kerusakan, tidak bisa juga ada penindakan. Maka akhirnya adalah kejadian misalnya tanah longsor, kemudian juga kerusakan lingkungan. Ini yang sebenarnya itu kerugian publik. Kalau diakumulasi 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini sangat merugikan banyak pihak, hanya segelintir orang saja yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Tetapi dampak akibat buruknya sangat dirasakan oleh orang banyak sekali. Iya, dan ini yang kadang-kadang kita tidak punya matematikanya untuk menghitung, sehingga seolah itu kan masih jangka panjang. Padahal sebenarnya ada ilmunya untuk menghitung valuasi itu atau nilai kerugian yang diderita oleh masyarakat atau publik. Dampaknya besar banget. Iya. Dan itu secara makro akan berdampak pada investasi juga. Jadi masyarakat internasional kadang berpikir sekian kali untuk menginvestasikan, karena apa? Karena kondisi pelayanan publiknya belum bagus. Kita ada namanya skor indikator internasional untuk pelayanan publik di Indonesia. Memang tidak selalu menggembirakan, sehingga itu akhirnya berdampak kepada kemudahan berbisnis, atau kita kenal dengan indeks easy of doing of business tadi, EUDP itu. Oh wow. Sampai jauh sekali ternyata. Kan gini, orang mikir, orang mau investasi kan mikir mau ngurus SIM aja susah. Mau ngurus ini aja tidak mudah. Bahkan kadang yang sampai di kami, orang masih mengatakan, Bu, kita dimintai ini dan itu untuk mengurus sesuatu yang padahal itu nggak ada aturannya. Wah. Cuma gara-gara maladministrasi jadi semuanya kena gitu, impactnya ke depannya. Berdampak. Padahal jangka panjang ke depannya pun juga itu penting banget dalam hal ini di Indonesia ya. Bu. Oke. Luar biasa.
pastinya terkait aduan layanan. Iya. Ini ada nomor yang bisa dihubungi. Betul. Berapa Ibu? 0811 998 3737. Oke, sekali lagi. Sekaligus ini saya sampaikan Mbak Bella bahwa kalau tadi kan untuk aduan-aduan yang sifatnya katakanlah cukup kompleks ya, itu memang harus disampaikan kepada instansi dulu. Tapi dalam hal ada kedaruratan, ada yang menyangkut nyawa seseorang, menyangkut juga hak hidup, maka kita ada yang namanya respon cepat ombudsman. Jadi begitu menyampaikan aduan, kita tidak lanjuti dan kita fokus kepada solusi. Misalnya ada orang mau berobat, ternyata BPJS-nya tidak aktif, maka kalau harus lapor dulu ke dinas yang bersangkutan, kadang mohon maaf tidak langsung diberikan layanan, masih di apa ya, Joni ini apa ya, disemayani loh, ditunda-tunda. Maka lapor ke kami akan langsung turun, kita koordinasi. Kalau memang harus selesai, diselesaikan. Itu yang kami sebut dengan respon cepat ombudsman. Oke, supaya tidak ada pending dari atau salah satu kita hal terkait, sering kenalkan dengan RCO. Jadi pendekatan inilah yang sebenarnya ingin kami jadikan model bagi instansi penyelenggara layanan yang dia menyelenggarakan layanan-layanan cepat, misalnya kesehatan. Itu kan harus cepat responnya, harus responsif juga, harus mendahulukan kepentingan kelompok rentan. Setuju. Jadi kelompok rentan itu siapa? Ibu hamil, orang miskin. Maaf ya, di sini mungkin kalau kita di sini ada kenal orang-orang yang marginal adalah orang marginal, penyandang difabel, anak-anak, lansia. Itu adalah kelompok-kelompok rentan yang harus dilayani secara cepat. Didahulukan seperti itu ya Bu, pastinya dengan respon cepat dari ombudsman. Terkait hal ini sekali lagi bisa mengadukan aspirasinya atau aduan lain di layanan 0811 99833737. Pastinya ada Instagram account-nya juga Bu yang bisa dikepoin juga bagi Tribuners mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait ombudsman. Apakah ada Instagram-nya juga? Ya, kita ada Instagram-nya di Ombudsman Jateng, Instagram, dan juga ada di Twitter, dan juga ada di Facebook. Oke. Jadi itu sosial medianya ya Tribuners ya, kalau Babu Kadu dan semacamnya mungkin itu berarti WhatsApp ya Bu yang nomor tadi ya Bu? Jadi nomor WhatsApp, kemudian juga di Twitternya sama dengan Ombudsman Jateng. Kalau di Instagramnya Ombudsman Jateng, kalau yang Twitter Ombudsman Perwakilan Jateng. Luar biasa, lengkap sekali ya pasti ya di Jawa Tengah ini. Ada Facebook juga. Facebook email juga ada. TikToknya? Iya. TikToknya? Enggak ya? Belum. Belum. Ya. Apalagi kan kalau generasi milenial sekarang perlu dikit-dikit laporannya di TikTok begitu ya. Kayaknya memang perlu kita dibuat juga nih harus buat ini kayaknya ya. Meskipun kita juga sudah ada di SDM yang TikToker juga memadai juga ya. Ada anak muda juga ternyata. Ada, kita banyak anak muda juga. Justru kita butuh butuh perspektif dari anak muda. Benar. Ini sangat penting. Lintas generasi ya. Jadi gini. Penyelenggara layanan dalam ini birokrasi itu kan didominasi oleh generasi, mohon maaf lah, yang umurnya 50 tahun ke sana atau kita kenal baby boomers. Mereka adalah generasi yang memang cara pandangnya berbeda dengan Gen Z ini generasi Z ini yang memang mereka punya cara pandang yang tidak sama dengan generasi yang terdahulu. Nah, sementara yang dilayani adalah sekarang generasi Z itu. Kalau kita tidak mengubah pola pikir, kita tidak cepat, kita tidak responsif, ya kita akhirnya ditinggalkan. Kalau tidak berrespon sudah terjadi misalnya saya sering menyampaikan contoh ini ada nggak Bu? Ya, meskipun kadang agak menyakitkan ya, tapi ini nyata. Misalnya sekarang generasi Z atau kita katakan dengan generasi Z tadi itu, kalau kehilangan motor, lapornya kemana coba sekarang? Ke kantor polisi biasanya? Kemana, ke ombudsman? Belum, kebanyakan lapor di WA group. Waduh. Atau di Twitter. Atau di Instagram story ya. Itu dia. Karena mereka mereka punya pola pikir bahwa kalau medsos itu lebih cepat, lebih menjawab di story begitu. Iya, di story, dan itu kadang-kadang langsung ketemu motornya. Kemudian kita sempat menanyakan, kok benar anak saya, kok kalian nggak melapor ke kita sebut ke sebuah instansi, lama mah dan belum tentu ketemu. Artinya apa? Bahwa generasi anak-anak kita sudah mulai ada semacam, jangan sampai terjadi ya, ada krisis kepercayaan. Trust issue ya? Iya, kepada
penyelenggara layanan publik. Nah, kalau ini keterusan, maka ini yang sering jangan sampai terjadi, nanti akan sering disebut dengan baik itu disruption. Bahkan kalau lebih parah lagi, kita akan menuju sebuah negara yang namanya negara yang gagal. Aduh, jangan negara sampai yang tidak bisa menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Jangan sampai, karena kalau itu terjadi, maka lembaga internasional itu bisa mengambil alih. Aduh. Dan itu ada kejadian. Kita pernah dengar misalnya di Yunani, itu kan karena tidak mampu mengelola kebutuhan-kebutuhan dasar, itu juga akhirnya diambil alih. Atau mungkin beberapa di negara, kemarin sempat agak krisis ya, di Brasil mungkin sempat juga ada di negara-negara Amerika Selatan. Jangan sampai Indonesia kayak gitu ya, jangan sampai. Ya, misalnya dulu bisa kita kejadian minyak goreng. Oh iya, itu kalau waktu itu. Ketika itu kebetulan kami ya langsung jadi di Ombudsman bergerak cepat dengan berbagai kementerian, kita langsung melakukan berbagai koordinasi dan harus ada upaya-upaya afirmasi, upaya-upaya yang urgent untuk segera mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng. Menindaklanjuti. Iya. Wow. Dan pastinya sekarang sudah teratasi? Ya, paling nggak secara gradual sudah ada sistem ya, sistem perbaikan. Kalau bahasa kami kan gini, Ombudsman kan bukan pemadam kebakaran yang langsung menyelesaikan semua masalah. Tapi paling tidak kadang kita berdiskusi, kemudian juga melihat sisi-sisi mana yang bisa ada perbaikan. Dan yang paling penting selalu kita tekankan adalah harus mendengarkan apa kata masyarakat. Benar sekali, karena itu pasti yang diinginkan masyarakat. Iya, itu kunci dari pelayanan publik. Oke, tadi nomornya Bu sudah ada juga. Nah, sebenarnya bidang apa saja sih Bu sebenarnya yang terbanyak sejauh ini? Di kesehatan kah, di pendidikan kah, atau di bidang mana Bu? Iya, di pendidikan. Di pendidikan? Iya, kemudian kesehatan lebih spesifik adalah jaminan sosial. Katakanlah BPJS. Kemudian BPJS kan ada katanya dengan layanan di dinas sosial dan dinas kesehatan. Kemudian juga layanan di penegakan hukum oleh kepolisian. Kemudian ada tadi di pertanahan oleh kantor agraria cukup banyak, dan juga tadi saya sebutkan di pemerintahan desa. Hingga kini kasus yang paling menonjol saat ini yang sedang ditangani oleh Jawa Tengah sendiri apa? Saat ini di pendidikan. Pendidikannya? Iya, sederhananya gini. Pendidikan itu dengan adanya undang-undang pendidikan, dengan adanya afirmasi anggaran yang cukup besar, seharusnya itu di SD dan SMP negeri tidak boleh ada sumbangan ataupun pungutan. Tidak boleh ada sumbangan ataupun pungutan. Ini menarik Bu, kemarin sempat viral juga ini, ada salah satu di daerah tertentu ya, tidak di Jawa Tengah sih untungnya ya, di Indonesia itu ada di salah satu daerah bahwasanya guru itu mengambil uang begitu dari misal let's say ada dana BOS atau dana bantuan dari pemerintah begitu sebenarnya untuk mahasiswa let's say mendapat 750.000 tetapi siswanya itu hanya mendapat 200 saja. Itu potongannya juga besar. Itu dipakai oleh si guru tersebut. Itu bagaimana kalau menurut? Iya, jadi bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan rakyatnya. Nah, kemudian turunannya adalah bahwa tingkat apa saja yang bisa dibiayai oleh negara yang wajib adalah SD dan SMP. SD itu wajib. Jadi tidak ada, sering sampaikan, tidak ada toleransi apapun bagi SD dan SMP negeri yang mengatakan bahwa tidak bisa menyelenggarakan pendidikan dasar. Karena ini amanat konstitusi, amanat SDGs, dan juga amanat dari APBD, APBN. Sudah sangat besar. Anggarannya juga sudah ada. Problemnya ada tata kelola, menurut kami tata kelola ya, yang perlu diperbaiki sehingga sekolah merasa kekurangan. Karena kekurangan, dia mengatakan kalau kekurangan ini nggak ditutup, maka akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Maka kalau kita tanya kekurangannya berapa, di mana, sebabnya apa, itu juga belum real. Nah, sehingga kadang-kadang ada jalan pintas ya, yang kita sebutkan jalan pintasnya adalah apa? Mereka meminta sumbangan yang itu bisa mengarah pada pungutan. Padahal di mana ada uang, itu di situ ada potensi penyimpangan. Kenapa potensi penyimpangan? Karena uang yang berdasarkan dari sumbangan ataupun pungutan itu tata kelolanya berbeda dengan APBD atau APBN. Nah, inilah yang tadi berpotensi. Kita sudah pernah berdiskusi dengan KPK bahwa
salah satu yang mendorong adanya tindak pelaku korupsi yang cukup tinggi di Pemda adalah jual beli jabatan. Wah, itu dia. Nah, jual beli jabatan terbanyak, coba kita lihat, adalah jabatan kepala sekolah. Oke. Otomatis karena unit yang paling banyak kan unit pendidikan. Sebanyak-banyaknya kadis kan cuma satu. Iya. Tapi yang namanya kepala sekolah kan jumlahnya banyak. Benar. Nah, kepala sekolah itu jual beli jabatan, kenapa? Akhirnya kan dia nggak mungkin mengambil anggaran dari hal-hal yang lain, maka muncullah di situ potensi-potensi adanya sumbangan. Jadi sumbangan ini bukan soal kecil, misalnya kan ingin, lo kan orang mau nyekolahin anak kok nggak mau nyumbangin, bukan soal nggak mau, ini soal tanggung jawab negara. Kalau orang tua memang punya rezeki berlebih, harusnya dialokasikan untuk biaya yang lain, karena dia juga punya tanggung jawab yang lain loh, untuk kursus lah, apalah, les, ya. atau yang lain, atau les. Nah, ini tidak, bahwa sekarang sekolah-sekolah dengan alasan kekurangan itu menggalang sumbangan. Sementara kalau sumbangan seperti itu, dari beberapa yang kami periksa, itu pertanggungjawabannya masih belum cukup memadai, sehingga ada potensi korupsi di sana. Wah, ngeri banget ya. Jadi jangan sampai terjadi di Jawa Tengah juga ya, ini penanganannya cukup. Ya, di Jawa Tengah ada beberapa, dan ada beberapa, dan kita lakukan pemeriksaan secara tegas bahwa di sini ada penyimpangan, maka dilakukan penindakan. Tapi karena kita kan sifatnya administrasi ya, tindakan itu biasanya berupa surat peringatan, bisa juga ada juga yang penurunan pangkat. Waduh. Dan kita sudah sampaikan bahwa sistem pemeriksaan di Ombudsman itu terintegrasi dengan Komisi ASN. Jadi ASN yang pernah dinyatakan dalam tanda petik ya melakukan pelanggaran, termasuk karena pemeriksaan Ombudsman, maka ketika dia akan mengikuti kompetisi untuk jenjang jenjang jabatan tinggi pratama, itu ada rekaman, ada rekodnya. Nah, kalau ada yang bebas dari rekod, kan orang akan cenderung memilih kepada yang rekod, yang bebas dari yang track recordnya bagus. Nah, ini yang kami sampaikan, bahwa kalau penyelenggara layanan itu maladministrasi, itu yang dirugikan sebenarnya bukan semata-mata warga masyarakat, tapi juga dia sendiri dirugikan. Karena apa? Akan berdampak kepada jenjang karir berikutnya. Kalau dulu mungkin orang nggak masalah kok, yang penting saya dekat dengan kepala daerah. Nah, sekarang sulit. Kenapa? Karena tim seleksi sekarang juga melibatkan tim independen. Tim independen kadang-kadang cross-check ke Ombudsman atau cross-check ke sistem yang ada di Komisi ASN. Oh, ini orang pernah nggak ya melakukan pelanggaran? Itu. Nah, sehingga kalau yang namanya penyelenggara layanan itu tidak bisa hanya dekat dengan atasan. Karena faktor kepuasan yang dilayani itu juga akan menentukan kinerja dari penyelenggara itu. Nah, sehingga kita sering menyampaikan kepada para kepala daerah bahwa untuk menentukan jabatan-jabatan di dinas-dinas yang terkait dengan layanan, tolong dicek rekam jejaknya di pelayanan, tidak hanya loyalitas kepada atasan. Jadi bisa dibilang terkait hal ini ibu dan rekan-rekan menggunakan atau melakukan tugas ini dengan seadil-adilnya tanpa berpihak kepada satu barapun begitu. Betul, karena nanti efeknya sangat panjang. Benar sekali. Betul. Baik, kemudian sarannya Bu dalam hal ini berarti pendidikan, karena duanya yang paling banyak. Ini saran khususnya untuk lembaga pendidikan apa Bu? Silahkan. Yang paling sederhana adalah bahwa kita sama-sama mencoba menghayati betul ya, merefleksikan, ini soal hati betul. Bahwa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa itu tanggung jawab negara. Ini amanat konstitusi. Jadi di undang-undang kita di pembukaan jelas ya bahwa tujuan nasional kita saat ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pesan konstitusi ini diperkuat lagi dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Bahkan undang-undang dasar kita mengatakan 20% anggaran APBN dialokasikan untuk pendidikan. Itu artinya apa? Tidak boleh ada satupun warga negara kita yang tidak sekolah karena alasan pendidikan, tidak alasan biaya. Nah, kalau yang sudah sekolah itu harus kita bahasanya ya diopeni benar-benar. Jangan yang sudah sekolah itu masih juga dimintai sumbangan. Harus diteladani. Sehingga kita sering mengatakan bahwa kalau sekarang merdeka belajar, maka harus juga merdeka dari sumbangan dan pungutan. Setuju, agree. Wow, jadi jangan sampai seperti itu ya? Iya, karena tadi begitu ada sumbangan dan pungutan di luar ketentuan di SD SMP yang saya katakan, itu ada potensi-potensi yang penyimpangan. Jelas sekali, menjadikan sekali terkait hal itu. Baik, kemudian untuk harapannya sendiri untuk bidang tersebut Bu? Ya, kita utamakan ini ya, satu sisi adalah bahwa kalau sampai penyimpangan itu ditindak secara hukum,
secara hukum pidana, itu tentu yang berbicara adalah pasal-pasal pidana. Ya. Nah, sebelum itu terjadi, maka hal yang sangat penting adalah kita menerapkan yang namanya standar pelayanan publik. Jadi kita mendorong instansi-instansi pemerintah, baik itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, yang banyak menyelenggarakan kebutuhan dasar, itu harus betul-betul patuh terhadap undang-undang pelayanan publik. Yaitu apa? Yang pertama adalah firm betul soal produk layanannya. Yang kedua, terkait dengan persyaratannya harus dibuat. Kalau memang tidak dipersyaratan, ya jangan ditambah-tambah, karena itu yang menjadi acuan masyarakat. Kemudian juga jangka waktu. Masyarakat harus diberi kepastian. Seperti apa, kapan bisa mengakses, berapa lama, jangka waktu. Juga kepastian biaya. Kalau memang tidak ada biayanya, ya jangan dipungut. Dan dikatakan juga bahwa dicantumkan, oh ini layanan di dinas ini tidak dipungut biaya atau Rp0. Nah, kemudian juga yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat juga harus diberikan akses untuk pengaduan. Salah satunya melalui ombudsman. Melalui ombudsman, iya betul. Baik, last but not least, Bu. Ini 3 kata atau mungkin jargon dari ombudsman untuk merangkum setiap jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Silakan, Ibu. Iya, betul. Karena pelayanan publik itu kan sesuatu yang melingkupi kita semua ya. Benar. Kita nggak ada yang bisa lepas dari pelayanan publik, baik penyelenggara maupun masyarakat. Karena penyelenggara kadang-kadang juga mengakses layanan. Jadi misalnya gini, guru kan juga nggak bisa ngobati sendiri, maka suatu saat akan mengakses layanan kesehatan. Maka hal yang sangat pokok, yuk kita awasi semua layanan publik. Awasi betul. Kalau ada yang nggak sesuai, tegur. Kalau udah ditegur kok masih bahasanya susah, ngeyel gitu ya. Atau kalau Jawa itu angel tuturane. Dablek ya, Bu. Angel tuturane itu ada lagunya kan. Tuturane. Maka laporkan. Jadi awasi, tegur dan laporkan. Awasi, tegur dan laporkan melalui ombudsman dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Siti Farida untuk waktunya hari ini di Tribun Topik. Sehat selalu, program kedepannya untuk ombudsman di Jawa Tengah lancar. Dan kemudian ini ya Bu, Lebaran ini supaya nggak ada aduan-aduan yang vokal itu tadi ya Bu, supaya nantinya juga tidak melayani ribuan banget dengan 8 orang saja ini. Terima kasih Mbak Bella, supportnya luar biasa dari teman-teman Tribun ini sering memberikan informasi, termasuk juga mendorong kami ya untuk terus berbuat yang lebih progresif demi pelayanan publik yang baik di Jawa Tengah. Sama-sama berkolaborasi kita Bu, sinergi untuk kebaikan Jawa Tengah pastinya. Terima kasih Mbak Bella. Terima kasih Bu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Tribuners, dan demikian kesimpulan yang bisa diambil adalah mewujudkan kepatuhan hasil pengawasan pelayanan publik dan aman diawasi ombudsman. Sekali lagi saya Nuka Bella pamit undur diri. Thanks for watching, salam sehat dan salam Tribun.